adik-adik, kita bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA 27 September 2020. Sudah siap untuk beribadah? Minggu lalu kita beribadah dengan Zoom. Kita bicara tentang anak yang adalah pusaka Tuhan, anak yang taat dan menjadi berkat. Seminggu ini udah menjadi berkat belum? Sudah taat belum? Pintar. Sekarang kita akan sama-sama beribadah dan kita akan mendengarkan semua hal tentang didikan Tuhan. Kita siapkan diri kita, siapkan kidung ceria dan Alkitabnya. Mari kita sama-sama awali ibadah ini dengan menyanyi bersama kidung ceria nomor 215 bait 1, 2, dan 3. Kemudian kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, datanglah berbakti padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan, pujilah Yang Maha Mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama kepadamu di pagi hari ini. Tuntunlah kami dengan roh-Mu yang kudus ya Tuhan, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Dan kiranya dengan kuasa roh kudus-Mu juga, kami boleh bersuka hati, bersuka cita bersama dalam persekutuan yang indah ini, dan kami semua Kau berkati melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29 kita baca bergantian. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sebab Tuhan mencintai hukum. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Adik-adik, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan renungannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Engkau akan memberkati semua kami akan mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini siapa yang bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, ayo tunjukkan dengan mengangkat Alkitab yang ada di bawah. Ya. Nah, pembacaan kita pada hari ini hanya satu ayat, yaitu dari Amsal 23 ayat 12. Ya, Amsal 23 ayat 12. Kita bacakan sama-sama. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, adik-adik,
Amsal adalah kata-kata nasihat. Amsal artinya perumpamaan atau pembahasan. Isinya berupa nasihat dan seringkali dibuat dalam bentuk perbandingan. Misalnya, membandingkan antara yang baik dan yang jahat, rajin dan malas, jujur dan bohong, dan sebagainya. Adik-adik, kitab Amsal sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Tujuan penulisan Amsal adalah untuk mengajak kita mengetahui dan menerima didikan yang menjadikan pandai serta melakukan kebenaran dan taat kepada Tuhan. Ada yang tahu mengapa? Karena sikap, perhatian, dan melakukan didikan yang benar serta menghormati dan mentaati Tuhan merupakan awal atau kunci yang membuka jalan berkat kita dalam kehidupan ini. Roh Kudus akan berkarya dalam hati kita. Kita akan suka berkata jujur, berlaku adil, dan benar. Dengan demikian, kita akan mempunyai hikmat dari Tuhan. Kesukaan itu menjadi kebiasaan yang baik, sehingga jika ada ajakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita menolak. Adik-adik yang baik, dengan demikian kita tidak menjadi anak yang bodoh, bebal, dan pemberontak. Anak yang bodoh dan bebal menduakan hati orang tua dan merugikan lingkungannya. Sebaiknya, anak yang taat pada firman Tuhan dan pandai membuat orang tua bersukacita. Kehadirannya berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa. Selain itu, manfaat melakukan didikan yang benar itu banyak contohnya. Ketika orang tua kita mendidik kita, mencuci tangan dengan benar, apa manfaatnya dan kegunaannya bagi kita? Yang benar, tangan kita menjadi bersih. Jadi, kalau kita makan, maka tidak ada kuman atau virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, kita menjadi sehat. Kalau tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan banyak kegiatan. Sebaiknya adik-adik, apa akibatnya jika kita tidak memperhatikan dan melakukan didikan yang benar? Contohnya, kita tidak mau mencuci tangan selama 20 detik. Yang benar, tangan kita tetap ada kuman ataupun virus yang berbahaya bagi tubuh. Lalu ketika kita makan, memegang hidung atau mata, maka kuman ataupun virus dapat masuk ke tubuh, kemudian tubuh kita menjadi sakit. Akibatnya, terbaring, lemah, dan tidak bisa beraktivitas. Ada kalanya ketika mau mentaati nasihat, muncul penghalang-penghalang. Contohnya, ketika kita disuruh mencuci tangan, ada rasa malas atau ada sebab lain, misalnya tidak tersedia air dan sabun. Menurut adik-adik, kita harus bagaimana? Yang benar, kita harus melawan rasa malas dengan mengingat akibat yang berbahaya tadi. Yang benar, kita dapat memakai hand sanitizer bila tidak tersedia air dan sabun, atau dapat membersihkan tangan dengan tisu basah yang mengandung alkohol. Yang penting untuk diingat, kita tidak boleh menyerah.
Jangan terpengaruh ketika dibujuk rayu teman atau siapapun untuk melakukan yang tidak benar. Kita harus bertekad untuk selalu taat melakukan nasihat orang tua, terlebih perintah Tuhan. Karena semuanya itu adalah didikan yang membuat kita pandai dan berhasil meraih cita-cita. Kita pun dapat menikmati hidup dengan tenang, selamat, dan bahagia. Dengan demikian, kita diberi Tuhan masa depan yang cerah. Nah, adik-adik, bersedia memperhatikan dan melakukan didikan yang benar, baik itu dari orang tua, dari enci, dari bapak guru, atau dari ibu guru. Adik-adik, engkau mempunyai semangat untuk menyatakan tekad. Ya. Tekadnya ialah tekad saya mau menjadi anak yang memperhatikan dan melakukan didikan yang benar dengan pertolongan Tuhan. Adik-adik, karena Tuhan Yesus senantiasa memberkati anak-anaknya yang hormat dan taat kepadanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada saat ini, kita sambut dari Kidung Ceria nomor 301. Ku ingin berperangai. Ayat 1 dan 2. Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Ku ingin ikut Yesus mencontoh kasih-Nya, menghibur orang susah, menolong yang lemah. Tetapi sungguh sayang ternyata ku cemas. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Halo adik-adik, kita sekarang sudah masuk ke dalam aktivitas PA ya. Aktivitasnya mudah kok, cuman isilah teka-teki silang, nanti Enci akan berikan di WA grup AT. Kemudian jawabannya dapat dikirim melalui WA ke Enci Sari ya, nomornya 0818 942 609. Ditunggu ya jawabannya ya adik-adik, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kami kekuatan agar dalam kesulitan dan penderitaan kami tetap dapat memuji dan mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua, kakak adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Serta berikanlah damai sejahtera dan sukacita, serta berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pembelajaran. Tuhan Yesus,
Berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan dalam menghadapi kegiatan pembelajaran. Kiranya Tuhan Yesus menolong adik-adik sehingga dapat bersekolah dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga gereja GPIB di Indonesia, terutama gereja kami, GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus berkatilah pendeta kami dalam pelayanannya, dan berkati juga dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus berkatilah negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin bangsa Indonesia agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan Yesus akan jamah dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti ibadah IHMPA. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan PLKPA yang senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, sukacita, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk pelayan-pelayan PA yang akan diteguhkan menjadi pelayan Tuhan, yaitu Ci Moldi, Koleksi, Ci Agatha, Ci Vanesia, dan Ci Mima. Tuhan Yesus berikanlah kesehatan, sukacita, sehingga pada saat diteguhkan dapat laksana dengan baik dan dapat melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama anakmu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik sudah siapkan amplopnya? Iya, sudah siapkan ya. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Kidung Ceria 356, baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga, Ku beri persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan, kita akan mendoakan persembahan kita. Semua sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan Yesus memberkatinya agar dapat berguna bagi pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Untuk
Warta PA minggu ini, adik-adik jangan lupa ya, IHM PA minggu depan masih sama di YouTube jam 9 pagi. Sebelumnya adik-adik jangan lupa mandi dulu, pakai baju yang rapi, siapkan Alkitab dan kidung ceria di sebelahnya. Kemudian untuk penyerahan persembahan, amplop dapat diberikan ke kantor gereja atau langsung transfer ke rekening gereja. Dan adik-adik rajin-rajin ya kerjakan aktivitasnya, karena itu juga bisa digunakan sebagai daftar kehadirannya adik-adik untuk Enci dan Engku nanti. Dan yang terakhir, happy birthday again untuk Eno and God bless you always. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik baru saja mendengar firman Tuhan toh? Masih ingat pesannya? Pasti ingat ya. 1, apa? Melawan rasa malas. Mengikuti yang dianjurkan demi kesehatan. Cuci tangan dengan sabun. Jaga jarak. Tinggal di rumah. Bertekad untuk taat melakukan nasihat orang tua, terlebih untuk Tuhan. Tidak menyerah, tidak terpengaruh oleh siapapun walaupun itu temanmu. Karena semua itu adalah didikan yang membuat kita pandai dan berbahagia. Tuhan Yesus menolong adik-adik untuk dapat melakukannya. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 160, bait 1 dan 3. Kidung Ceria 160, bait 1 dan 3. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang membuat rumahnya di atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Rumah itu terubuk syukur. Tiap anak yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu, atas pengajaranku. Bila datang cobaan, datang bencana, duka melanda anak itu, dalam Yesus ia pun teguh menang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang berisikan nasihat. Curahkanlah roh-Mu agar kami dalam memasuki minggu yang baru tidak lupa apa yang sudah kami dengar dan kami dapat melakukannya hari lepas hari. Semoga kita semua selalu dibimbing dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.